Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali dalam Pastor Message kali ini. Di episode yang lalu saya sempat sharing tentang pentingnya kita untuk membaca firman Tuhan atau read the manuals, karena kita ini adalah produk ciptaannya dari Tuhan yang adalah Sang Pencipta kita. Jadi kita penting untuk membaca buku panduan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa menggenapi apa yang jadi harapan Tuhan atas hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan juga menyempurnakan kita oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah tuliskan dalam kitab suci tersebut. Oleh karena itu penting sekali untuk kita membaca dan merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan tentunya. Dan kali ini kita mau sedikit melanjutkan bagi kita orang percaya yang sudah mengambil satu langkah iman untuk mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentunya kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bagian kita saat ini adalah untuk melakukan firman dan melakukan kebenarannya. Dan sharing kali ini semoga membantu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita melakukannya dalam keseharian kita setelah kita membaca buku panduan, kita membaca Alkitab, firman Tuhan dan kebenaran tersebut setiap hari. Ya, nah, supaya keberadaan kita hari ini tuh benar-benar bisa sesuai dengan harapan Sang Pencipta. Karena apakah Bapak Ibu menyadari bahwa ciptaan itu diciptakan untuk memenuhi harapan Sang Pencipta. Dan kalau kita ini sadar bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diciptakan bahkan segambar dan serupa dengannya, tentunya ada harapan di balik semua itu. Ada harapan dari keberadaan kita semua dari Sang Pencipta. Karena itu pastikan Bapak Ibu untuk selagi kita hidup, selagi masih ada kehidupan ini, kita benar-benar serius untuk bisa memenuhi harapan Sang Pencipta kita. Nah, mari kita baca di Efesus 4 ayat 21-24. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Jika saudara sungguh-sungguh telah mendengar suaranya dan telah belajar dari Dia mengenai kebenaran-kebenaran tentang dirinya, maka buanglah sifat lama yang jahat itu, yang menjadi sekutu saudara dalam melakukan hal-hal yang jahat, yang sama sekali buruk, penuh dengan hawa nafsu dan tipu daya. Sekarang, semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Ya, saudara harus menjadi manusia baru, yang baik dan kudus. Kenakanlah sifat baru tersebut. Ini bagi kita semua yang sudah mengambil langkah, yang sudah mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh yang bagi kita, bagi Bapak Ibu yang sudah sungguh-sungguh telah mendengar firman-Nya, telah mendengar kebenarannya, telah membaca firman-Nya, telah membaca kebenaran tentang firman Tuhan dan Yesus Kristus, maka respon kita saat ini seharusnya adalah yang pertama, seperti firman Tuhan katakan, buanglah sifat yang lama, yang tidak sesuai dengan harapan Sang Pencipta kita. Tentunya ketika kita baca firman Tuhan dan kebenarannya, kita akan menemukan apa sih yang jadi harapan Sang Pencipta atas ciptaannya, atas kita yang diciptakan. Oleh karena itu, kita harus mulai mengevaluasi diri, adakah masih dalam diri kita ini hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Dan untuk hal-hal yang di luar harapannya tersebut, kita harus ambil satu sikap, yaitu buang. Ya, istilahnya kalau dalam komputer, kalau Bapak Ibu sering berurusan dengan komputer, ada yang namanya bad sectors. Bad sectors itu sektor yang buruk yang bisa menyebabkan komputer tersebut
hang atau bermasalah, dan backsetters itu harus dibuang, harus di-delete. Dan juga virus yang bisa bikin komputer jadi ngaco, nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan fungsinya, malah mengganggu setiap fungsi yang ada di dalamnya. Semua itu harus dihindari dan harus dibuang. Karena itu Bapak Ibu, pertama kali setelah kita mendengar setiap kebenaran yang kita terima tersebut, kita harus evaluasi, recheck dengan diri kita sendiri. Ada nggak hal-hal yang harus dibuang yang nggak sesuai dengan harapannya? Buang saat ini juga. Dan sekarang yang melangkah berikutnya adalah yang nomor 2, semua sikap dan pikiran kita harus menjadi makin baik. Itulah tujuan dari buku panduan atau Alkitab yang Bapak Ibu baca dan renungkan. Kita melakukannya supaya diri kita ini makin baik, diri kita ini menjadi makin memenuhi harapan atas Sang Pencipta, supaya semua panggilan, semua harapan yang Pencipta miliki atas kita, makhluk ciptaannya ini, bisa terwujud dalam kehidupan kita saat ini. Dan kita tahu, seperti yang pernah saya sharingkan di episode lalu, bahwa kebenaran firman Tuhan itu fungsinya adalah untuk mengajarkan kebenaran, untuk menyadarkan kesalahan, meluruskan apa yang salah, menolong kita untuk lakukan hal yang benar. Nah, kata kuncinya di sini adalah, kalau Bapak Ibu udah mengetahui keempat hal ini, percaya nggak dengan firman Tuhan tersebut? Percaya nggak dengan kebenaran tersebut? Percaya nggak dengan manual book yang Tuhan sudah sediakan? Kalau Bapak Ibu beli gadget, ada manual booknya, dan ketika ada masalah Bapak Ibu baca, Bapak Ibu percaya nggak dengan manual book yang pabrik atau manufacturer sediakan? Tentunya nggak ada pilihan, kita harus percaya karena Dialah yang menciptakannya. Demikian juga kita ini, Dialah, Tuhanlah yang menciptakannya. Kita harus percaya dengan segala kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Karena kalau kita percaya, maka yang ketiga, yang respon kita seharusnya adalah mengenakan sifat baru tersebut. Kita mengenakan semua kebenaran yang telah kita terima, yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui, kita mengenakan, melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, harapannya adalah ketika kita melakukan sedikit demi sedikit, kita mulai luruskan sedikit demi sedikit apa yang salah. Harapannya adalah kita semua ini menjadi semakin serupa Kristus, yang akhirnya nanti kita bisa memenuhi harapan dari Sang Pencipta kita. Karena itulah yang terutama dalam kehidupan ini. Semoga apa yang di-sharingkan ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjadi semakin serupa Kristus. Tuhan Yesus memberkati.